Bayangin kamu nyetir sendirian, malam-malam, di jalan sepi yang membelah hutan jati di Rembang. Lampu kendaraan cuma menerangi beberapa meter ke depan, dan di spion, kamu lihat kabut turun pelan, nutupin semuanya. Tapi anehnya, aspal di depanmu mulai berubah, dari hitam jadi abu, dari abu jadi warna tanah. Dan saat kamu injak rem, kamu sadar, itu bukan tanah biasa, itu kuburan. Malam ini, Kenari Malam bakal ceritain kisah dari hutan Rembang tentang jalan yang dibangun di atas janji dan jasad yang tak pernah tenang. Jalan yang katanya, setiap hujan turun, berubah jadi tempat arwah menuntut balas. Siapkan diri kamu, karena begitu cerita ini dimulai, gak ada yang bisa memastikan kamu bakal berani dengerin sampai habis. Kabut makin tebal, lampu depan truk Bo seperti gak ada gunanya lagi. Cahaya kuningnya cuma tembus beberapa meter ke depan, sisanya lenyap di telan abu putih yang berputar pelan. Di luar sana, hening. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Gak ada mobil lewat, gak ada suara serangga, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Satu-satunya suara yang terdengar cuma dengungan mesin truk yang pelan dan suara napas Bowo yang mulai tak beraturan. Tangan Bowo menggenggam setir erat-erat, pandangannya menatap jalan, tapi pikirannya mulai kacau. Entah kenapa, perasaan aneh itu makin kuat. Kayak ada yang ngawasin, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bowo menelan ludah. Udah, wow, fokus. Jalan aja, entar juga nyampe. Gumamnya menenangkan diri sendiri. Truk melaju pelan. Tapi setelah beberapa menit, Bowo sadar ada yang aneh. Jalan yang ia lewati seperti gak pernah habis. Tikungan kecil yang seharusnya udah dia lalui tadi, sekarang muncul lagi. Batu besar di pinggir jalan yang tadi dia lewati, juga muncul lagi. Dia melirik spion kiri, lalu kanan. Hutan jadi itu sama, bentuk pohonnya, jaraknya, bahkan patahan cabang di salah satu batang semuanya sama. Seolah-olah dia berputar di tempat yang sama. Ini kenapa sih? Gumamnya. Mulai panik, ia coba matikan mesin, tapi truk malah mati sendiri. Tanpa suara peringatan, tanpa gejala. Mesin langsung bruk, mati total. Lampu-lampu di dashboard juga ikut padam. Gelap. Cuma lampu hazard yang berkedip pelan, nyala merahnya memantul di kabut dan di batang-batang pohon. Bowo mencoba menyalakan ulang mesin, tapi nggak ada reaksi. Ia tekan starter berkali-kali, tapi yang terdengar cuma klik, 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 pelan, tanpa hasil. Waduh, akinya abis apa gimana ini? Katanya pelan, walau suaranya terdengar gemetar. Ia memandang sekeliling, berharap melihat rumah atau warung, tapi yang ada cuma pepohonan dan kabut. Dia menarik napas panjang, mencoba berpikir logis. Oke, mungkin kabutnya tebal banget, jadi sinyal radio hilang. Mungkin jalannya emang mirip-mirip. Gue capek, jadi ngerasa aneh aja. Udah, tenang dulu. Dia membuka kaca sedikit, berharap udara luar bisa menenangkan. Tapi begitu kaca terbuka, hawa dingin langsung menyusup ke dalam truk. Bersamaan dengan itu, aroma wangi melati kembali muncul. Tapi kali ini lebih kuat, lebih menusuk. Dan ada sesuatu yang lain, aroma tanah basah bercampur bau dupa terbakar. Bowo spontan menoleh ke kiri. Dari sela pepohonan, samar-samar dia lihat cahaya kecil. Kayak api lilin. Dia memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Cahaya itu seperti menari, redup terang, redup lagi. Orang nyekar, kali. Pikirnya cepat. Tapi kemudian dia sadar, siapa yang mau nyekar jam segini, di tengah hutan, pas kabut lagi segini tebalnya. Tiba-tiba, dari arah belakang truk, terdengar suara ketuk, 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 pelan. Bowo langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Suara itu pelan tapi jelas. Seperti ada yang mengetuk bagian belakang bak truknya. Dia diam, gak berani bergerak. Suara itu berhenti sebentar, lalu muncul lagi. Kali ini lebih cepat. Tok, tok, tok. Siapa tuh? Serunya pelan. Gak ada jawaban. Hening. Dia beranikan diri buka pintu truk pelan-pelan. Angin dingin langsung menyergap wajahnya. Ia melangkah turun, kaki menginjak tanah becek. Sepatunya langsung basah. Langkahnya pelan. Lampu hazard truk berkedip tiap beberapa detik, memberi sedikit penerangan. Bowo jalan ke belakang, dan semakin dekat, jantungnya makin cepat berdebar. Tapi pas dia sampai di belakang truk kosong, gak ada siapapun. Ia menyorotkan senter kecil dari HP-nya ke arah bak truk. Semua muatan masih rapi, gak ada yang berubah. Mungkin ranting jatuh,
katanya pelan sambil menghela napas lega. Tapi saat ia menunduk, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Jejak kaki, bukan satu, tapi banyak, dan semua mengarah ke truknya. Jejak itu terlihat jelas di tanah becek. Ukurannya kecil-kecil, seperti telapak kaki orang dewasa tanpa alas kaki. Tapi yang bikin ngeri, jejaknya nggak cuma muncul, tapi juga lenyap setengah jalan. Seolah orang yang jalan itu tiba-tiba hilang begitu saja. Bowo menatap jejak itu lama. Tenggorokannya terasa kering. Dia mulai sadar, ini bukan kejadian biasa. Ia cepat-cepat naik lagi ke truk, menutup pintu, dan mengunci semua sisi. Begitu duduk, ia menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Ya Allah, apa ini cuma halusinasi? Gue kecapekan kali, ya? Tapi baru beberapa detik setelah dia bicara, radio yang tadi mati tiba-tiba nyala sendiri. Suaranya nyaring, membuat Bowo kaget hampir loncat. Namun yang keluar bukan lagu, bukan berita, melainkan suara lirih perempuan. Kenapa berhenti, Mas? Lanjut aja jalannya. Bowo tertegun. Suaranya lembut tapi dingin. Bukan suara penyiar, bukan pula suara yang akrab. Ia matikan radionya cepat-cepat. Tapi suara itu masih terdengar, kali ini bukan dari radio, tapi dari dalam truk. Mas, kenapa berhenti di depan rumah kami? Napas Bowo tercekat. Ia menatap ke spion tengah. Di belakang, di kursi penumpang, samar-samar terlihat bayangan seseorang. Rambut panjang menutupi wajah, baju putih lusuh, dan tubuhnya basah kuyup. Bowo menjerit spontan dan langsung menoleh. Tapi kursi itu kosong. Kosong, benar-benar kosong. Cuma rokok yang tadi dia taruh di situ kini sudah padam, dan bekas duduk di kursi terlihat basah, seperti habis ditinggali seseorang. Tangannya gemetar hebat. Ia langsung menyalakan mesin. Ajaibnya, kali ini truknya hidup. Tanpa pikir panjang, Bowo injak gas dalam-dalam. Ban truk meluncur cepat melewati jalan berkelok itu. Kabut mulai menipis sedikit, tapi pandangannya masih terbatas. Dalam hati, Bowo cuma berdoa agar bisa keluar dari jalan hutan ini secepat mungkin. Namun, kelegaan itu cuma bertahan beberapa menit. Saat ia melintasi tikungan tajam, matanya menangkap sesuatu di sisi kanan jalan. Sosok berdiri diam di antara pepohonan. Rambut panjang, baju putih, kepala sedikit miring, menatap ke arah truk yang melintas. Bowo spontan menoleh sebentar, tapi begitu menatap ke depan lagi, jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok itu sekarang ada di tengah jalan. Bowo injak rem keras. Ban truk berdecit, truk berhenti mendadak. Sosok itu berdiri di depan, hanya beberapa meter dari lampu depan. Tapi anehnya, cahaya lampu nggak menembus tubuhnya. Justru seolah menyerap masuk ke dalam bayangan itu. Bowo kaku. Tangannya memegang setir kuat-kuat. Sosok itu pelan-pelan mendongak. Rambutnya tersibak sedikit, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arah Bowo. Bibirnya sedikit terbuka, dan suara lirih keluar dari mulutnya, balik. Sebelum terlambat, lalu tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang ditiup angin. Hilang. Bowo menatap jalan kosong di depannya, masih belum bisa percaya apa yang baru dia lihat. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Tapi yang lebih menakutkan dari spion, ia melihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Jalan di belakang truknya berubah warna. Aspalnya tak lagi hitam, tapi keabu-abuan. Dan di beberapa titik, ia melihat bentuk seperti batu. Batu panjang dan tegak. Kayak Nissan, pikirnya dalam hati, tapi dia buru-buru buang pikiran itu. Ia injak gas lagi, berharap jalan segera berakhir. Tapi beberapa meter kemudian, ia lihat lampu jalan di ujung tikungan mulai berkedip. Cahaya oranye itu redup, berdenyut pelan. Dia melajukan truk mendekat. Tapi begitu sampai di bawah lampu itu, Bowo merasakan sesuatu yang gak masuk akal. Lampu itu bukan cuma lampu jalan. Di bawahnya, ada batu nisan betulan, dengan dupa dan bunga yang masih segar. Dia melambatkan truk, menatap keluar jendela. Nama di nisan itu samar tertulis karena lumut. Tapi bagian tahun masih bisa terbaca jelas, ke 1988. Bowo menatapnya lama. Dari dalam hutan, angin tiba-tiba bertiup pelan, dan di antara suara daun yang bergesek, terdengar bisikan lembut. Mas, jangan berhenti di sini. Ini jalan kami. Bowo menoleh spontan, tapi di sebelah truknya sudah berdiri sosok perempuan yang tadi ia lihat. Jaraknya hanya 1 meter dari jendela. Rambutnya panjang, basah, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Bowo menjerit sekeras-kerasnya,
lalu menancap gas sekencang mungkin. Truknya melaju kencang melewati jalan yang kini sudah tak lagi terlihat seperti jalan biasa. Aspal berganti dengan tanah berwarna keabu-abuan. Dan di kiri kanan, deretan batu nisan makin banyak bermunculan. Jantung Bowo berdegup kencang. Matanya fokus ke depan. Tapi di dalam hati kecilnya, dia tahu, jalan yang sedang dia lewati sekarang, bukan lagi jalan hutan Rembang. Melainkan, kuburan panjang yang entah sejak kapan menelan aspal itu hidup-hidup. Kabut makin tebal. Lampu depan truk Bowo seperti nggak ada gunanya lagi. Cahaya kuningnya cuma tembus beberapa meter ke depan, sisanya lenyap di telan abu putih yang berputar pelan. Di luar sana, hening. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Gak ada mobil lewat, gak ada suara serangga, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Satu-satunya suara yang terdengar cuma dengungan mesin truk yang pelan dan suara napas Bowo yang mulai tak beraturan. Tangan Bowo menggenggam setir erat-erat, pandangannya menatap jalan, tapi pikirannya mulai kacau. Entah kenapa, perasaan aneh itu makin kuat, kayak ada yang ngawasin, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bowo menelan ludah. Udah, wow, fokus, jalan aja, entar juga nyampe. Gumamnya menenangkan diri sendiri. Truk melaju pelan, tapi setelah beberapa menit, Bowo sadar ada yang aneh. Jalan yang ia lewati seperti nggak pernah habis. Tikungan kecil yang seharusnya udah dia lalui tadi, sekarang muncul lagi. Batu besar di pinggir jalan yang tadi dia lewati, juga muncul lagi. Dia melirik spion kiri, lalu kanan. Hutan jadi itu sama, bentuk pohonnya, jaraknya, bahkan patahan cabang di salah satu batang semuanya sama. Seolah-olah dia berputar di tempat yang sama. Ini kenapa sih? Gumamnya. Mulai panik, ia coba matikan mesin, tapi truk malah mati sendiri. Tanpa suara peringatan, tanpa gejala. Mesin langsung bruk, mati total. Lampu-lampu di dashboard juga ikut padam. Gelap, cuma lampu hazard yang berkedip pelan. Nyala merahnya memantul di kabut dan di batang-batang pohon. Bowo mencoba menyalakan ulang mesin, tapi nggak ada reaksi. Ia tekan starter berkali-kali, tapi yang terdengar cuma klik, klik, klik. Pelan, tanpa hasil. Waduh, akinya habis apa gimana ini? Katanya pelan, walau suaranya terdengar gemetar. Ia memandang sekeliling, berharap melihat rumah atau warung. Tapi yang ada cuma pepohonan dan kabut. Dia menarik napas panjang, mencoba berpikir logis. Oke, mungkin kabutnya tebal banget, jadi sinyal radio hilang. Mungkin jalannya emang mirip-mirip. Gue capek, jadi ngerasa aneh aja. Udah, tenang dulu. Dia membuka kaca sedikit, berharap udara luar bisa menenangkan. Tapi begitu kaca terbuka, hawa dingin langsung menyusup ke dalam truk. Bersamaan dengan itu, aroma wangi melati kembali muncul. Tapi kali ini lebih kuat, lebih menusuk. Dan ada sesuatu yang lain, aroma tanah basah bercampur bau dupa terbakar. Bowo spontan menoleh ke kiri. Dari sela pepohonan, samar-samar dia lihat cahaya kecil. Kayak api lilin, dia memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Cahaya itu seperti menari, redup terang, redup lagi. Orang nyekar, kali, pikirnya cepat. Tapi kemudian dia sadar, siapa yang mau nyekar jam segini, di tengah hutan, pas kabut lagi segini tebalnya. Tiba-tiba, dari arah belakang truk, terdengar suara ketuk, 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 pelan. Bowo langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Suara itu pelan tapi jelas. Seperti ada yang mengetuk bagian belakang bak truknya. Dia diam, gak berani bergerak. Suara itu berhenti sebentar, lalu muncul lagi. Kali ini lebih cepat. Tok, tok, tok. Siapa tuh? Serunya pelan. Gak ada jawaban. Hening. Dia beranikan diri buka pintu truk pelan-pelan. Angin dingin langsung menyergap wajahnya. Ia melangkah turun, kaki menginjak tanah becek. Sepatunya langsung basah. Langkahnya pelan. Lampu hazard truk berkedip tiap beberapa detik, memberi sedikit penerangan. Bowo jalan ke belakang, dan semakin dekat, jantungnya makin cepat berdebar. Tapi pas dia sampai di belakang truk kosong, gak ada siapapun. Ia menyorotkan senter kecil dari HP-nya ke arah bak truk. Semua muatan masih rapi, gak ada yang berubah. Mungkin ranting jatuh, katanya pelan sambil menghela napas lega. Tapi saat ia menunduk, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Jejak kaki, bukan satu, tapi banyak, dan semua mengarah ke truknya. Jejak itu terlihat jelas di tanah becek. Ukurannya kecil-kecil, seperti telapak kaki orang dewasa tanpa alas kaki.
Tapi yang bikin ngeri jejaknya nggak cuma muncul, tapi juga lenyap setengah jalan. Seolah orang yang jalan itu tiba-tiba hilang begitu saja. Bowo menatap jejak itu lama. Tenggorokannya terasa kering. Dia mulai sadar, ini bukan kejadian biasa. Ia cepat-cepat naik lagi ke truk, menutup pintu, dan mengunci semua sisi. Begitu duduk, ia menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Ya Allah, apa ini cuma halusinasi? Gue kecapekan kali, ya? Tapi baru beberapa detik setelah dia bicara, radio yang tadi mati tiba-tiba nyala sendiri. Suaranya nyaring, membuat Bowo kaget hampir loncat. Namun yang keluar bukan lagu, bukan berita, melainkan suara lirih perempuan. Kenapa berhenti, Mas? Lanjut aja jalannya. Bowo tertegun. Suaranya lembut tapi dingin. Bukan suara penyiar, bukan pula suara yang akrab. Ia matikan radionya cepat-cepat. Tapi suara itu masih terdengar, kali ini bukan dari radio, tapi dari dalam truk. Mas, kenapa berhenti di depan rumah kami? Napas Bowo tercekat. Ia menatap ke spion tengah. Di belakang, di kursi penumpang, samar-samar terlihat bayangan seseorang. Rambut panjang menutupi wajah, baju putih lusuh, dan tubuhnya basah kuyup. Bowo menjerit spontan dan langsung menoleh. Tapi kursi itu kosong. Kosong, benar-benar kosong. Cuma rokok yang tadi dia taruh di situ kini sudah padam, dan bekas duduk di kursi terlihat basah, seperti habis ditinggali seseorang. Tangannya gemetar hebat. Ia langsung menyalakan mesin. Ajaibnya, kali ini truknya hidup. Tanpa pikir panjang, Bowo injak gas dalam-dalam. Ban truk meluncur cepat melewati jalan berkelok itu. Kabut mulai menipis sedikit, tapi pandangannya masih terbatas. Dalam hati, Bowo cuma berdoa agar bisa keluar dari jalan hutan ini secepat mungkin. Namun, kelegaan itu cuma bertahan beberapa menit. Saat ia melintasi tikungan tajam, matanya menangkap sesuatu di sisi kanan jalan. Sosok berdiri diam di antara pepohonan. Rambut panjang, baju putih, kepala sedikit miring, menatap ke arah truk yang melintas. Bowo spontan menoleh sebentar, tapi begitu menatap ke depan lagi, jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok itu sekarang ada di tengah jalan. Bowo injak rem keras. Ban truk berdecit, truk berhenti mendadak. Sosok itu berdiri di depan, hanya beberapa meter dari lampu depan. Tapi anehnya, cahaya lampu nggak menembus tubuhnya. Justru seolah menyerap masuk ke dalam bayangan itu. Bowo kaku. Tangannya memegang setir kuat-kuat. Sosok itu pelan-pelan mendongak. Rambutnya tersibak sedikit, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arah Bowo. Bibirnya sedikit terbuka, dan suara lirih keluar dari mulutnya, balik. Sebelum terlambat, lalu tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang ditiup angin. Hilang. Bowo menatap jalan kosong di depannya, masih belum bisa percaya apa yang baru dia lihat. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Tapi yang lebih menakutkan dari spion, ia melihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Jalan di belakang truknya berubah warna. Aspalnya tak lagi hitam, tapi keabu-abuan. Dan di beberapa titik, ia melihat bentuk seperti batu. Batu panjang dan tegak. Kayak Nissan, pikirnya dalam hati, tapi dia buru-buru buang pikiran itu. Ia injak gas lagi, berharap jalan segera berakhir. Tapi beberapa meter kemudian, ia lihat lampu jalan di ujung tikungan mulai berkedip. Cahaya oranye itu redup, berdenyut pelan. Dia melajukan truk mendekat. Tapi begitu sampai di bawah lampu itu, Bowo merasakan sesuatu yang gak masuk akal. Lampu itu bukan cuma lampu jalan. Di bawahnya, ada batu nisan betulan, dengan dupa dan bunga yang masih segar. Dia melambatkan truk, menatap keluar jendela. Nama di nisan itu samar tertulis karena lumut. Tapi bagian tahun masih bisa terbaca jelas, ke 1988. Bowo menatapnya lama. Dari dalam hutan, angin tiba-tiba bertiup pelan, dan di antara suara daun yang bergesek, terdengar bisikan lembut. Mas, jangan berhenti di sini. Ini jalan kami. Bowo menoleh spontan, tapi di sebelah truknya sudah berdiri sosok perempuan yang tadi ia lihat. Jaraknya hanya 1 meter dari jendela. Rambutnya panjang, basah, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Bowo menjerit sekeras-kerasnya, lalu menancap gas sekencang mungkin. Truknya melaju kencang melewati jalan yang kini sudah tak lagi terlihat seperti jalan biasa. Aspal berganti dengan tanah berwarna keabu-abuan. Dan di kiri kanan, deretan batu nisan makin banyak bermunculan. Jantung Bowo berdegup kencang. Matanya fokus ke depan.
Tapi di dalam hati kecilnya, dia tahu, jalan yang sedang dia lewati sekarang, bukan lagi jalan hutan Rembang, melainkan kuburan panjang yang entah sejak kapan menelan aspal itu hidup-hidup. Bowo masih duduk di kursi sopirnya, napasnya naik turun. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Matanya nggak lepas dari jalan di depan sana, jalan yang tadi aspal hitam biasa, sekarang pelan-pelan kayak berubah warna. Dari hitam mengelap jadi abu keputihan. Semakin diperhatiin, permukaan jalan itu bukan lagi aspal, tapi tanah. Bowo memicingkan mata. Di antara kabut, terlihat bentuk-bentuk aneh di tanah itu. Seperti batu nisan. Ada beberapa berdiri miring, sebagian tertutup kabut. Tapi yang bikin bulu kuduknya berdiri, nisan-nisan itu nggak cuma 1-2 melainkan berjejer memanjang sejauh mata memandang. Ya Allah, desisnya lirih, tangannya refleks menekan klakson. Tapi suara klakson malah kayak ketelan kabut. Hening, gak ada gema, gak ada pantulan suara. Bowo menelan ludah, mencoba meyakinkan diri. Ah, mungkin halu. Iya, mungkin capek. Ia menepuk-nepuk pipinya pelan, berharap bisa sadar dari rasa aneh itu. Tapi begitu dia lihat lagi ke depan, nisan-nisan itu malah makin jelas. Truknya berhenti di tengah jalan. Lampu depan mulai meredup, kayak kehabisan daya. Dari balik kabut, tiba-tiba terdengar suara pelan, seperti seseorang berbisik, tapi dari bawah tanah. Kenapa berhenti di sini? Bowo langsung tegak. Siapa itu? Suaranya gemetar tapi masih berusaha tegas. Ia buka jendela pelan-pelan, mencoba ngelihat keluar. Angin malam berembus, dingin banget sampai menusuk kulit. Dari bawah sana, suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Jangan, injak kami. Bowo langsung menarik kepalanya, menutup kaca dengan cepat. Ia hidupkan mesin truk, tapi mesinnya malah mati total. Tombol starter ditekan berulang kali, tapi suara tek-tek-tek aja yang keluar. Waduh, jangan begini dong, gumamnya panik. Kabut di depan mulai berputar pelan, membentuk pusaran samar. Dan dari situ, muncul sosok. Seorang wanita berambut panjang, memakai kebaya lusuh warna coklat keabu-abuan. Wajahnya tertutup rambut, tangannya menggantung di sisi tubuh, tapi kakinya. Bowo hampir teriak melihatnya. Kakinya nggak nempel di tanah, menggantung, goyah, seperti melayang. Wanita itu berdiri di tengah jalan, tepat di depan truknya. Tanah di sekelilingnya bergerak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawahnya. Bu, ibu siapa? Suara Bowo gemetar, matanya nggak bisa lepas. Tapi wanita itu diam. Hanya kepalanya perlahan miring ke kiri, lalu ke kanan. Dan dari celah rambutnya, terdengar suara lirih yang bikin jantung mau copot. Kau, mengganggu. Bowo langsung ambil kaleng rokok di dashboard, entah refleks atau bingung harus ngapain. Ia buka pintu, loncat keluar, dan lari ke arah belakang truk. Tapi langkahnya berat, seolah tanah yang ia injak itu nggak padat lagi. Tiap kali dia injak, terasa seperti becek, tapi bukan lumpur. Saat ia lihat ke bawah, kakinya benar-benar tenggelam sampai pergelangan. Ia menunduk, tanah di bawahnya bergerak, dan yang muncul bukan air atau lumpur, tapi tangan manusia, pucat, dingin, dan kaku. Mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Bowo menjerit, berusaha nendang lepas. Tapi tangan itu banyak. 1, 2, 3, sampai 5. Semua muncul dari dalam tanah. Suara-suara lirih mulai terdengar lagi, seperti banyak orang bicara bersamaan. Ulang, ulang, ulang. Jangan lewat sini. Ia meronta, berusaha kabur, tapi tubuhnya makin sulit digerakkan. Lampu truk di belakangnya berkedip pelan. Dan di pantulan kaca belakang, Bowo lihat sesuatu yang bikin darahnya beku. Di kursi sopir, sosok wanita berkebaya tadi sekarang duduk di sana. Rambutnya menutupi wajah, tangannya memegang setir, dan truk itu perlahan maju sendiri. Nenek Gremgak, itu trukku, teriak Bowo panik. Ia berusaha lari mengejar, tapi tangan-tangan dari tanah makin kuat menariknya ke bawah. Semakin dia berjuang, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Sampai akhirnya, dia cuma bisa lihat truknya pelan-pelan jalan masuk lebih dalam ke kabut, dengan lampu rem menyala samar, lalu hilang sepenuhnya. Bowo berteriak, tapi suaranya nggak keluar, hanya napasnya yang tersisa. Dan di antara kabut, terdengar bisikan terakhir itu lagi, kali ini dekat banget di telinganya. Kami sudah lama menunggu. Sopir malam berikutnya. Setelah itu, semuanya gelap. Entah berapa lama waktu berlalu.
Saat Bowo membuka matanya lagi, ia masih di tengah jalan itu. Tapi sekarang terang matahari udah naik. Udara pagi terasa dingin, tapi segar. Ia duduk di tanah, bajunya kotor penuh lumpur. Jalan di depannya sudah kembali seperti semula aspal biasa. Ia bangkit, menatap sekeliling. Gak ada truknya, gak ada nisan, gak ada wanita berambut panjang. Tapi di bawah kakinya, ada sesuatu yang bikin napasnya tertahan. Sebuah batu kecil dengan ukiran samar. Kalau dilihat lebih dekat, itu batu nisan. Nama di sana terukir samar, Bowo Prasetyo, 1986 sampai 2024. Bowo mundur pelan, wajahnya pucat pasi. Ia berbalik dan mencoba lari, tapi tubuhnya kaku. Sekujur badannya dingin seperti es. Saat ia menatap tangannya tembus pandang. Bowo nggak sadar kalau dirinya sudah jadi bagian dari jalan itu. Dan dari jauh, suara mesin truk lain mulai terdengar mendekat. Kabut kembali turun pelan. Dan dari dalam kabut, suara yang sama berbisik lagi. Yang berikutnya, sudah datang. Pagi itu, suasana di hutan Rembang terasa janggal. Burung-burung gak berkicau, dan embun di daun-daun jati terasa dingin menusuk kulit. Dari arah utara, suara truk terdengar pelan. Sebuah truk bermuatan sayur melaju perlahan melewati jalan yang sama tempat Bowo menghilang semalam. Sopirnya, Sardi, terlihat santai. Ia biasa lewat sini tiap subuh untuk ngirim sayur ke pasar Lasem. Tapi kali ini, entah kenapa, ada yang beda. Jalan yang biasanya mulus sekarang penuh retakan halus, dan ada aroma tanah basah menyengat dari arah hutan. Sardi sempat menurunkan kaca jendela, mencoba memastikan. Wah, ini jalan kayak abis digali orang semalaman, gumamnya. Truk terus melaju, tapi Sardi mulai sadar sesuatu. Di pinggir jalan, ia melihat seseorang duduk membelakangi arah jalan. Seorang pria, bajunya kotor, rambutnya acak-acakan. Dari belakang, terlihat seperti orang yang kecelakaan. Waduh, jangan-jangan orang jatuh dari motor, pikir Sardi. Ia berhenti, matikan mesin, lalu turun pelan-pelan. Mas, gak apa-apa ti? Teriaknya sambil mendekat. Pria itu diam saja. Sardi makin dekat, langkahnya hati-hati. Tapi begitu jarak tinggal beberapa meter, tubuhnya langsung berhenti mendadak. Pria itu pelan-pelan menoleh, dan wajah yang dilihat Sardi membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Itu Bowo, tapi matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Kulit wajahnya pucat keabu-abuan, seperti orang yang udah lama gak kena sinar matahari. Mulutnya terbuka, tapi gak ada suara keluar, cuma udara dingin yang keluar seperti kabut. Sardi langsung mundur, kaget setengah mati. Astagfirullah. Bowo, kamu kok di sini? Tapi Bowo cuma berdiri perlahan, tanpa ekspresi. Tubuhnya kaku, tapi matanya menatap langsung ke arah Sardi. Lalu, pelan-pelan, Bowo mengangkat tangannya, menunjuk ke jalan di belakangnya. Jangan lewat sini. Suaranya pelan, berat, dan seperti bergema dari dalam tanah. Sardi keringatan dingin. Kamu ngomong apa? Wow, ini jalan biasa, kan? Bowo nggak jawab. Ia hanya terus menunjuk ke arah jalan. Dan dari balik kabut, Sardi mulai melihat bayangan lain. Ada sosok wanita berdiri di tengah jalan, rambut panjang terurai. Kebaya lusuh warna coklat keabu-abuan sama persis seperti yang diceritakan orang-orang kampung tentang penunggu hutan Rembang. Sardi langsung mundur. Innalillahi, jangan main-main, ini pagi loh. Suaranya gemetar, tapi wanita itu malah makin jelas. Langkahnya pelan, tapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, rumput di sekitarnya langsung layu. Bowo memalingkan wajah, seolah takut juga, tapi tubuhnya nggak bisa bergerak. Dari mata hitamnya, air bening menetes air mata. Tapi warnanya bukan bening, melainkan keruh keabu-abuan. Wanita itu berhenti tepat di depan Sardi. Wajahnya setengah tertutup rambut, tapi dari sela-selanya terlihat senyum samar. Kenapa? Masih ada yang berani lewat sini? Suaranya lembut, tapi dingin sekali. Sardi gemetar, tubuhnya lemas. Maaf, Bu, saya cuma lewat. Wanita itu mendekat, hanya berjarak 1 langkah darinya. Jalan ini bukan untuk yang hidup, katanya pelan. Lalu mengangkat tangannya ke arah truk Sardi. Seketika, lampu truk itu menyala sendiri. Mesinnya hidup, tapi setirnya berputar tanpa ada yang nyentuh. Sardi spontan menjerit dan berlari ke arah berlawanan. Tapi dari arah belakang, Bowo berteriak keras. Suaranya menggema. Jangan lari,
Sardi berhenti sesaat, menoleh ke belakang. Tapi yang ia lihat membuatnya hampir jatuh pingsan. Jalan di belakangnya berubah, aspalnya mengelupas, berganti dengan tanah dan batu nisan kecil yang bermunculan dari bawah. Udara jadi dingin menusuk, kabut makin tebal. Ia lari ke arah berlawanan, tapi jalan di depannya malah terasa makin panjang. Seperti nggak berujung. Truknya di belakang masih menyala, tapi kini dari jendela sopir terlihat bayangan hitam duduk di dalam. Bukan wanita tadi, tapi sosok lain tinggi besar. Wajahnya gelap, matanya merah membara seperti bara api. Sardi jatuh tersungkur, lututnya berdarah. Ia mencoba merangkak, tapi tanah di bawahnya mulai bergetar pelan. Dari sela-sela retakan, suara lirih keluar. Banyak yang lewat sini, banyak yang gak pulang. Tiba-tiba, tangan seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Sardi refleks menoleh Bowo berdiri di sana lagi, tapi kini wajahnya sudah mulai hancur. Kulitnya terkelupas sebagian. Udah kubilang, jangan lewat sini, katanya lirih. Sardi mau teriak, tapi tenggorokannya kaku. Dari arah depan, wanita berkebaya itu melangkah mendekat lagi. Sekarang wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat, matanya merah, dan di lehernya ada bekas luka sayatan panjang. Sardi akhirnya nggak kuat, ia menjerit sekencang-kencangnya. Tapi suaranya tenggelam di antara kabut, dan beberapa detik kemudian, semuanya kembali hening. Keesokan paginya, warga desa Rembang geger. Ada laporan truk pengangkut sayur ditemukan terbengkalai di pinggir hutan. Mesinnya masih hidup, tapi sopirnya nggak ada. Di kursi sopir, hanya ada sisa lumpur dan jejak kaki kecil, seperti tapak wanita yang baru keluar dari kuburan basah. Beberapa warga bersumpah melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan malam itu. Dan sebagian lainnya bilang, mereka mendengar suara truk berjalan sendiri di dalam hutan. Padahal nggak ada sopir di dalamnya. Satu hal yang mereka semua sepakat, jalan hutan Rembang sekarang nggak boleh dilewati setelah jam 10 malam. Karena setiap kali kabut turun dan jalan mulai sepi, ada yang menunggu di sana. Dan kalau kau tetap nekat lewat, siap-siap saja mungkin kau bukan cuma melewati jalan itu, tapi ikut menjadi bagian dari kuburannya. Hujan turun rintik-rintik sore itu, membasahi dedaunan jati di pinggir hutan Rembang. Suara petir sesekali terdengar jauh di langit barat. Tapi tak ada satupun warga yang berani lewat jalan itu. Sejak truk sayur Sardi ditemukan tanpa sopir, nama jalan hutan Rembang makin jarang disebut. Semua orang di kampung sekitar tahu, ada sesuatu yang bersemayam di sana. Sesuatu yang bukan manusia, tapi tidak semua percaya begitu saja. Ada seorang pemuda bernama Wito, anak juragan bengkel di desa sebelah. Ia dikenal keras kepala dan gak gampang takut. Malam itu, sambil duduk di warung kopi, ia mendengar obrolan warga soal jalan aspal yang berubah jadi kuburan. Ia cuma tertawa kecil. Ah, paling cuma ngibul biar orang kampung gak lewat sana, katanya santai sambil menyeruput kopi. Pak De Darmo, yang duduk di sebelahnya, menatap tajam. Kowe pikir aku ngarang, Ti? Aku sendiri pernah lihat lampu truk nyala sendiri di tengah kabut. Sopirnya nggak ada, tapi truk jalan pelan kayak dikemudikan arwah. Wito tertawa lagi. Ah, mungkin maling, Pak D. Pak De Darmo menepuk pundaknya. Nek kowe berani, coba nen lewat sana tengah malam. Tapi ojo kaget nenek dalane ore mane aspal. Wito menantang, siap. Malam ini juga aku buktikan. Malam pun tiba. Sekitar pukul 11:15, Wito memacu motornya pelan menuju jalan hutan Rembang. Langit gelap, hanya diterangi cahaya bulan separuh yang sesekali tertutup awan. Udara lembab dan dingin, seperti sedang melewati daerah yang tak pernah dijamah manusia. Di kiri kanan jalan, pepohonan jati menjulang tinggi, menciptakan bayangan aneh yang seolah bergerak mengikuti arah motor. Awalnya, semua tampak biasa. Jalan aspal mulus, hanya beberapa bagian yang retak. Tapi semakin dalam ia masuk, kabut mulai turun. Loh, kok tiba-tiba tebal banget? Gumam Wito sambil memperlambat laju motornya. Ia berhenti sebentar, membuka helm, dan memperhatikan sekitar. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam. Hanya desis halus. Seperti napas panjang dari dalam hutan. Ia mematikan mesin motor. Sunyi, tapi dari kejauhan, terdengar suara seperti logam beradu. Kleng, kleng, kayak suara rantai, pikirnya. Ia melangkah pelan ke tengah jalan. Lalu, samar-samar di bawah kabut, ia melihat sesuatu di permukaan aspal. Wito membungkuk, mencoba melihat lebih jelas.
tapi matanya langsung membesar saat sadar. Itu bukan rantai, itu paku panjang, banyak banget, menancap di jalan, membentuk garis melingkar seperti pagar. Dan di tengah lingkaran itu, ada batu kecil dengan tulisan samar. Ia usap pelan batu itu, lalu membaca. Mak Rini, meninggal tahun 2000. Suaranya pelan. Ia berhenti, napasnya tercekat. Ini, Nisan. Tiba-tiba angin dingin berembus dari belakang. Kabut makin tebal, dan dari arah pohon jati, terdengar suara langkah kaki pelan. Tap, tap, tap. Wito langsung menoleh. Dari balik kabut, terlihat siluet seorang wanita berjalan perlahan. Rambutnya panjang, kebayanya lusuh, dan langkahnya teratur seperti orang menari. Tapi wajahnya tertutup rambut sepenuhnya. Permisi, Bu. Suara Wito bergetar. Saya nggak sengaja lewat sini. Wanita itu berhenti beberapa meter di depannya, lalu mendongak sedikit. Dari sela rambutnya, terlihat mata merah menyala seperti bara api. Suaranya lirih tapi jelas. Kau mirip dia. Wito mengerutkan dahi. Mirip siapa? Wanita itu mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Mirip orang yang ninggalin aku di jalan ini. Wito mundur satu langkah. Saya nggak ngerti maksudnya. Bu, saya cuma dulu. Jalan ini belum ada. Suara wanita itu tiba-tiba berubah parau. Dulu ini, kuburan kami. Kabut di sekeliling mulai bergerak pelan, seperti disapu angin dari bawah tanah. Dan perlahan, tanah di sekitar mulai naik, membentuk bongkahan-bongkahan kecil seperti nisan. Wito panik. Kuburan, tapi ini kan jalan raya. Wanita itu tersenyum miring. Mereka membangun jalan di atas jasad kami. Dan setiap malam, kami menagih mereka yang lewat. Suara dari tanah mulai muncul. Suara orang berbisik, ratusan suara sekaligus. Kami di sini, kami di bawah. Kami menunggu. Wito berusaha lari ke arah motornya, tapi motor itu tiba-tiba rebah sendiri. Bannya seperti terhisap ke dalam aspal yang kini berubah menjadi lumpur gelap. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan pucat menggenggam roda motor itu. Lepas! Lepas! Teriak Wito sambil berlari. Tapi wanita itu sudah di depannya, hanya beberapa langkah. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari sela-selanya kini terlihat darah menetes. Kau sudah datang jauh-jauh. Jangan pergi dulu. Udara tiba-tiba jadi berat, napas Wito tersendat. Ia merasa tanah di bawahnya bergetar, dan dari celah retakan aspal muncul bayangan sosok-sosok gelap pria dan wanita berpakaian seperti zaman dulu. Ada yang memegang cangkul, ada yang membawa lampu minyak. Semua berjalan pelan ke arahnya. Salah satu dari mereka berbisik di telinganya, kami dulu dikubur hidup-hidup. Saat jalan ini dibangun, Wito menjerit, berlari sekuat tenaga. Tapi di belakang, suara langkah-langkah kaki makin cepat. Ia sempat menoleh dan melihat seluruh jalan telah berubah. Tak ada aspal, hanya tanah merah, nisan berjejer, dan kabut putih yang menutup semuanya. Wanita berkebaya tadi kini berdiri di tengah jalan, menatap lurus ke arahnya. Tangannya melambai pelan, lalu suaranya terdengar lagi. Sekarang giliranmu. Wito menjerit, dan semuanya gelap. 3 hari kemudian, warga menemukan motornya tergeletak di pinggir jalan hutan Rembang. Mesin masih panas, tapi Wito nggak ada. Di dekat motornya, ditemukan batu kecil menyerupai nisan, bertuliskan Wito Surono 199920025 dan sejak malam itu, kabut di jalan itu turun lebih cepat dari biasanya. Orang-orang bilang, kalau lewat jalan hutan Rembang selepas jam 10, kadang akan terdengar suara mesin motor, tapi tak ada orangnya. Kadang terdengar tawa pelan, atau suara wanita berbisik, mirip dia. Jalan itu kini bukan sekadar jalan. Ia telah menjadi perbatasan antara dunia hidup dan dunia mati. Beberapa minggu setelah hilangnya Wito, kabar tentang jalan hutan Rembang makin luas terdengar. Banyak sopir luar kota yang sengaja menghindari jalur itu, bahkan bus malam pun memilih memutar jauh lewat jalur Pantura. Tapi di tengah rasa takut itu, muncul seseorang yang ingin mencari tahu kebenarannya. Namanya Pak Rahmat, seorang wartawan senior dari Semarang. Ia datang ke Rembang dengan rasa penasaran tinggi. Selama kariernya menulis berita, Pak Rahmat sudah sering meliput kisah aneh dan misterius. Tapi belum pernah ada kasus yang sampai menelan korban tanpa jejak. Ia berpikir, pasti ada alasan logis di balik semua ini. Sore itu, ia tiba di desa pinggir hutan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Mbah Karto, orang yang katanya tinggal paling dekat dengan jalan itu. Rumahnya sederhana,
terbuat dari kayu jati tua, dan berdiri hanya sekitar 200 meter dari batas hutan. "Sampean wartawan Ti?" tanya Mbah Karto sambil menatap curiga. "Iya, Mbah, saya pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi di jalan hutan Rembang," jawab Pak Rahmat sopan. Mbah Karto terdiam lama, pandangannya kosong ke arah jendela. Hutan di luar sana terlihat tenang, tapi di matanya, itu bukan ketenangan, itu tanda sesuatu yang bersembunyi. "Banyak yang pengen tahu, Nak, tapi jarang ada yang balik setelah tahu," katanya pelan. Pak Rahmat membuka buku catatannya. "Saya dengar katanya dulu jalan itu dibangun di atas kuburan lama. Apa betul begitu?" Mbah Karto menarik napas panjang. "Bukan sekadar kuburan biasa, Nak, itu bekas makam warga satu kampung. Dulu di situ ada dusun kecil namanya Dusun Mulyorjo. Tapi dusun itu tenggelam." "Tenggelam?" Pak Rahmat menatap heran. "Ya, tenggelam karena tanahnya amblas waktu proyek jalan baru dimulai, tahun 1980-an. Waktu itu pemerintah mau buka jalur cepat ke arah Lasem. Tapi tanah di sana labil, dan banyak kuburan tua di bawahnya. Mereka nggak mau repot pindahin. Datarin aja semuanya. Kuburan, rumah, semua ditimbun aspal." Pak Rahmat menulis cepat. "Lalu, korban jiwa?" "Banyak," jawab Mbah Karto lirih. "Ada warga yang nggak sempat keluar waktu alat berat datang. Ada juga yang ngotot bertahan karena di situ tempat keluarganya dimakamkan. Mereka bilang nggak mau kuburannya dirusak. Tapi siapa peduli? Proyek harus jalan." Suara angin tiba-tiba berdesir pelan lewat sela dinding. Mbah Karto menatap Pak Rahmat dalam-dalam. Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun, ada suara orang minta tolong dari bawah tanah. Pak Rahmat menelan ludah. "Sampean pernah dengar sendiri?" "Sering, suara perempuan, kadang nangis, kadang nyanyi. Katanya, dia istri dari salah satu warga yang tertimbun hidup-hidup. Namanya Rini." Nama itu membuat Pak Rahmat berhenti menulis. "Rini?" "Iya, Mbah Rini. Dulu dia dibilang dukun kampung, orang yang bisa ngobati tapi juga bisa manggil roh. Waktu suaminya ikut kerja proyek dan meninggal kejeblos di tanah amblas, dia marah besar. Dia sumpahi jalan itu, katanya siapapun yang lewat di atas jasad orang yang belum tenang, bakal ditarik ikut ke bawah." Petir menyambar pelan di kejauhan. Suara hujan mulai turun di atap rumah kayu itu. Mbah Karto berdiri, menatap hutan lewat jendela. Dan mulai malam itu, tiap kali kabut turun, orang lihat sosok perempuan berkebaya jalan di tengah aspal. Kadang senyum, kadang nangis. Kadang cuma berdiri di pinggir jalan, nunggu orang lewat. Pak Rahmat merasa bulu kuduknya merinding, tapi ia mencoba menahan diri. "Kalau begitu, arwah itu masih di sana, Mbah?" "Masih, dan makin kuat." "Kenapa makin kuat?" tanya Pak Rahmat serius. Mbah Karto menatapnya tajam. "Karena makin banyak korban. Setiap nyawa yang hilang di jalan itu menambah kekuatannya. Sekarang, bukan cuma Rini yang gentayangan. Semua yang terkubur di bawah jalan itu ikut bangkit." Pak Rahmat diam. Ia menatap hutan di luar sana. Kabut mulai turun cepat padahal belum malam. Hujan masih turun rintik, tapi dari arah jalan, ia seperti melihat bayangan samar berjalan pelan, sosok wanita dengan kebaya lusuh warna coklat keabu-abuan. Mbah Karto tiba-tiba menepuk bahunya. "Nak, kalau sampean sayang nyawa, jangan ke sana malam ini." Pak Rahmat menatapnya. "Saya harus lihat sendiri, Mbah. Saya nggak mau cuma dengar cerita." Mbah Karto menghela napas berat. "Kalau begitu, bawa ini." Ia menyerahkan sebungkus kecil daun kering. "Ini daun sirih dan bunga kenanga. Taruh di kantong. Paling tidak, bisa menahan roh jahat nggak langsung nyentuh sampean." Pak Rahmat menerima dengan ragu tapi berterima kasih. Menjelang malam, ia pun melangkah ke arah jalan hutan Rembang dengan senter di tangan dan kamera di leher. Angin malam mulai berembus. Kabut turun pelan, menelan batang-batang jati. Dan dari kejauhan, samar terdengar suara tangis perempuan. Lembut tapi panjang. Pak Rahmat menoleh ke arah suara itu, matanya tajam, tapi langkahnya gemetar. Suara itu makin dekat, diiringi aroma bunga kenanga yang kuat, terlalu kuat untuk ukuran di tengah hutan. Lalu, dalam cahaya senternya, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Seorang wanita berkebaya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Tangannya menggenggam kain putih kotor. Perlahan, ia mendongak. Wajahnya penuh luka, matanya merah, dan di lehernya masih terlihat bekas jeratan. "Kenapa kau datang malam ini?" Suaranya menggema,
pelan tapi menembus hati. Pak Rahmat mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Saya cuma ingin tahu kebenaran." Wanita itu melangkah maju, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur di aspal. "Kebenaran?" Ia tersenyum samar. "Kebenaran ada di bawah kakimu." Tanah di sekitar Pak Rahmat mulai bergetar. Suara seperti batu nisan pecah terdengar dari dalam tanah. Dari bawah aspal, muncul tangan-tangan pucat, mencoba meraih apapun yang hidup di atasnya. Pak Rahmat mundur, jatuh tersungkur, tapi kameranya masih tergantung di leher. Ia memotret asal, blitz kamera menyala berkali-kali, kilatan cahaya putih yang sesekali memperlihatkan wajah-wajah samar di sekitarnya. Wajah tanpa mata, tanpa bibir, semua seperti meleleh. Suara wanita itu terdengar lagi, lebih dekat. "Kau ingin tahu siapa kami? Lihatlah." Dengan sentuhan tangannya, Pak Rahmat seperti ditarik ke dalam tanah. Sekelilingnya gelap, tapi ia bisa melihat bayangan-bayangan orang-orang bekerja, alat berat menggali tanah, jeritan, tangisan. Dan di tengah semua itu, seorang wanita berteriak sambil memeluk tubuh suaminya yang tertimbun. "Jangan hancurkan kuburan ini," teriaknya. Tapi para pekerja tak mendengar. Aspal menutupi mereka, dan teriakan itu menjadi doa terakhir yang tak pernah selesai. Ketika Pak Rahmat tersadar, ia sudah berbaring di tengah jalan. Langit gelap, tapi hujan sudah berhenti. Di tangannya masih ada kameranya, dan daun sirih yang diberikan Mbah Karto tadi berubah warna jadi hitam. Ia berdiri pelan, lalu menatap sekeliling. Jalan itu sunyi, tapi samar-samar ia mendengar suara langkah kaki di belakang. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya kabut. Dan di ujung jalan, sosok wanita berkebaya tadi masih berdiri, menatapnya dari jauh. Pagi menjelang pelan di Rembang, tapi jalan menuju hutan itu tetap diselimuti kabut. Matahari seolah enggan menembus ranting jati yang basah. Di pinggir jalan, kamera milik Pak Rahmat ditemukan oleh warga desa. Tapi orangnya gak ada. Mbah Karto yang pagi itu ikut mencari hanya bisa menghela napas berat. "Sudah kuduga," katanya lirih, menatap jalan itu yang terlihat sepi tapi terasa hidup. Warga yang ikut mencari mengaku melihat jejak kaki di aspal basah, satu jejak masuk ke arah tengah hutan. Lalu berhenti begitu saja, seperti orang itu tiba-tiba hilang. Beberapa hari kemudian, kabar tentang hilangnya Pak Rahmat muncul di berita lokal. Tapi yang bikin geger bukan cuma itu. Dari hasil foto terakhir di kameranya, terlihat sesuatu yang bikin bulu kuduk semua orang berdiri. Dalam salah satu foto yang sempat tersimpan di memory card, terlihat sosok wanita berkebaya coklat berdiri di tengah jalan, wajahnya menatap ke arah kamera. Tapi di belakangnya, ada bayangan-bayangan manusia tanpa bentuk, berdiri berbaris di bawah aspal seperti mereka menunggu giliran untuk keluar. Polisi yang datang untuk menyelidiki cuma bisa geleng-geleng kepala. Jalan itu kembali ditutup sementara dengan alasan perbaikan. Tapi warga tahu, itu bukan perbaikan biasa. Mereka cuma berusaha menutupi sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Malamnya, hujan turun lagi. Dan di rumah Mbah Karto, lampu minyak tiba-tiba bergoyang. Angin kencang datang tanpa suara, membuat jendela terbuka lebar. Di meja kayu, tergeletak sesuatu, selembar kertas lembab yang gak ada sebelumnya. Kertas itu adalah halaman dari buku catatan Pak Rahmat. Tulisan tangannya bergetar, tapi masih bisa dibaca. Mereka bukan sekadar arwah penasaran. Mereka adalah korban janji yang dilanggar. Jalan ini dibangun di atas tubuh mereka dan setiap orang yang melintas tanpa izin akan dianggap bagian dari mereka. Mbah Karto menatap tulisan itu lama. Di luar, suara langkah kaki terdengar samar dari arah jalan. Langkah pelan, seperti seseorang sedang menapaki genangan air. Ia menelan ludah, lalu mematikan lampu. Tapi suara itu nggak berhenti, justru makin dekat. Dari celah jendela, Mbah Karto bisa melihat di tengah kabut, seseorang berjalan menuju rumahnya. Jalannya pelan, seperti menahan sakit. Rambutnya panjang, basah, menutupi wajah. Di tangannya, ia menggenggam kamera tua yang rusak. Kamera itu sama persis dengan milik Pak Rahmat. Ketika sosok itu berhenti di depan rumah, Mbah Karto mundur satu langkah. "Rahmat," gumamnya pelan. Tapi begitu sosok itu mendongak, yang terlihat bukan wajah manusia. Wajah itu hancur, matanya kosong, dan dari bibirnya keluar suara yang bukan suara manusia. "Aku sudah melihat semuanya." Lampu minyak tiba-tiba padam, rumah mendadak gelap, dan di tengah gelap itu, suara ratusan bisikan terdengar dari segala arah, suara pria,
Wanita, anak-anak semua berdesis pelan seperti dari dalam tanah. Kami masih di sini, jalan ini, kuburan kami, setiap roda yang lewat, membangunkan kami. Suara itu bergema sampai keluar rumah, ke jalan yang licin karena hujan. Dari kejauhan, bisa terlihat samar-samar aspal di tengah jalan itu mulai retak pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya.